Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yurika Dita Pratiwi, NPM 2019-140182 dari kelas K, Prodi Ilmu Komunikasi. Pada mata kuliah Sistem Politik Indonesia kali ini, saya akan membacakan critical review yang bertemakan Demokrasi Pancasila. Istilah demokrasi berawal dari bahasa Yunani, yakni demokratia. Kata ini terbentuk dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Jadi demokrasi sepadan artinya dengan kekuasaan rakyat. Kekuasaan itu mencakup sektor sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Abraham Lincoln berpendapat kalau demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dirancang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia yang berasal dari ajaran Buddha dalam kitab Tripitaka dua kata, panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Menurut Profesor Darjih Darmodihardjo, demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan ini mengizinkan seluruh warga negara untuk berpartisipasi aktif. Peran serta itu bisa diwakilkan atau secara langsung dalam perumusan, pengembangan, dan penetapan undang-undang. Mengutip situs Kemendikbud, demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki keunggulan tertentu, yaitu mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan, lalu mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara kepentingan dan pribadi dan sosial, lalu lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lalu ada asas-asasnya. Yang pertama, asas kerakyatan, yaitu asas yang berdasar pada kesadaran terhadap kecintaan kepada rakyat, nasib dan cita-cita rakyat, serta mempunyai sebuah jiwa kerakyatan. Yang kedua, asas musyawarah untuk meraih mufakat. Selanjutnya ada ciri-ciri demokrasi Pancasila, yaitu yang pertama, pemerintah berjalan sesuai konstitusi. Yang kedua, terdapat pemilu secara berkesinambungan. Yang ketiga, adanya penghargaan atas hak asasi manusia dan perlindungan untuk hak minoritas. Lalu ada ciri-ciri demokrasi Pancasila, yaitu yang pertama, pemerintah berjalan sesuai konstitusi. Yang kedua, terdapat pemilu secara berkesinambungan. Lalu adanya penghargaan atas hak asasi manusia dan perlindungan untuk hak minoritas. Lalu ada prinsip pokok demokrasi Pancasila. Yang pertama, ada perlindungan hak asasi manusia, pengambilan keputusan berdasar musyawarah. Yang ketiga, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 1 dan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.